Dari 93.9 Radio Bos Thompson Weleri Kendal. Inilah Bos Info seputar Kendal. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor, termasuk dunia pendidikan. Adanya wabah virus corona tersebut menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka, tapi hingga kini hanya dilakukan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa selama pandemi COVID-19 dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghimbau kepala daerah untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dalam penanganan kasus penyebaran dan dampak COVID-19, termasuk membuat kebijakan belajar dari rumah. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri, serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi COVID-19, akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam konferensi pers secara daring Jumat 20 November 2020 telah mengumumkan diperbolehkannya kembali kegiatan belajar secara tatap muka. Berdasarkan keputusan tersebut, Nadiem mengatakan pemerintah akan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka, tetapi tetap harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembelajaran tatap muka tersebut akan dimulai pada semester genap, yaitu bulan Januari 2021. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenak untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerah. Keputusan pemerintah tersebut disambut gembira oleh para pengajar maupun siswa. Salah satu kepala sekolah di SD Negeri 3 Sumberagung, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Admis Riyati mengatakan pihaknya mengaku prihatin dengan dampak dari pandemi COVID-19, terutama di dunia pendidikan. Dalam menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh ataupun melalui media online, ada beberapa kendala yang harus dihadapi karena tidak semua wali murid mempunyai status ekonomi yang sama. Bahkan ada beberapa anak yang tidak mempunyai Android. Sistem pembelajaran saat pandemi COVID-19, SD kita, SD Negeri 3 Sumberagung, tetap mengadakan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah untuk pembelajaran tatap muka sudah ada informasi dari kementerian itu bulan Januari, yaitu semester 2 nanti, Mbak. Ya, mudah-mudahan harapan saya pandemi segera berakhir, untuk masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan dan pendidikan bisa berjalan lancar, karena terus terang kalau pembelajaran daring itu otomatis tidak bisa maksimal, sehingga materi-materi yang diberikan kepada anak tidak bisa terserap dengan maksimal, Mbak. Admis Riyati berharap pandemi COVID segera berakhir agar pendidikan bisa kembali berjalan normal, karena menurutnya pembelajaran melalui daring kurang maksimal dan murid tidak bisa menyerap materi dengan baik. Pihaknya juga akan menerapkan protokol yang ketat terkait pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Januari 2021 mendatang.